Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Arifin dari TNFC 2025-05. Di sini saya akan mempresentasikan kode yang telah saya buat untuk memenuhi di mata kuliah struktur data. Nah, pada penjelasan pertama, saya akan meneruskan dari video sebelumnya, yaitu tentang penjelasan struk sampai ke stack. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke bagian Q sampai ke grab. Nah, di sini saya mulai dari penjelasan yang pertama. Nah, di sini pada bagian Q itu ada string Q pembelian dalam kurung siku itu 100. Nah, pada bagian ini saya akan mendeklarasikan Q menggunakan array dengan kapasitas 100 data. Nah, variabel depan digunakan untuk menunjukkan posisi data pertama dalam antrian, sedangkan belakang menunjukkan posisi data terakhir dalam antrian. Nah, Q bekerja menggunakan konsep FIFO atau first in first out, yang artinya adalah data yang masuk lebih dahulu akan keluar lebih dahulu. Nah, jadi siapa cepat, dia yang keluar akan lebih dahulu, seperti itu. Lanjut ke bagian selanjutnya, itu pada bagian void tambah antrian. Nah, kodenya ada di bawah. Nah, di sini saya blok terlebih dahulu. Nah, pada void tambah antrian, di sini saya menggunakan tipe data string. Nah, di sini fungsi tambah antrian digunakan untuk menambahkan data ke dalam antrian atau yang disebut dengan proses NQ. Nah, nanti nilai belakang akan bertambah 1. Lalu kemudian data nama pembeli disimpan pada posisi tersebut. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya, itu void layani antrian. Nah, yang telah saya blok. Nah, di bagian ini fungsi layani antrian itu digunakan untuk menghapus atau melayani data yang berada di posisi paling depan. Nah, jadi setelah data dilayani, nilai depan bertambah 1. Jadi sehingga menunjukkan ke data berikutnya. Lalu ke bagian selanjutnya itu ada bagian void tampil Q. Nah, di sini saya blok terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi antrian mulai dari posisi depan hingga posisi yang paling belakang. Itu. Lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pointer. Nah, pada bagian pointer tersebut di sini. Nah, di sini terlihat yang saya blok yaitu pakaian kali PTR. Nah, sama dengan N toko. Nah, lalu di dalam kurung itu ada nilai yang berupa 0, masih 0. Nah, lalu saya akan jelaskan pointer merupakan variabel yang menyimpan alamat memori. Jadi di sini itu sebagai memori dari program tersebut. Nah, pada kode ini pointer bernama PTR, yaitu untuk menyimpan alamat dari elemen pertama array di dalam toko. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya, itu ada cout nama dan cout harga. Nah, karena pointer merupakan menunjukkan ke sebuah struk, maka untuk mengakses atributnya
digunakan operator panah. Nah, bisa kalian lihat sendiri di bagian kode itu ada tanda panah. Di bagian nah di sini. Nah, itu tujuannya, itu tujuan penggunaan pointer pada program yang saya buat ini adalah untuk menunjukkan cara untuk mengakses data secara tidak langsung melalui alamat memori. Lalu ke bagian selanjutnya itu ada, saya akan menjelaskan bagian linked list. Nah, kita ke atas kembali. Nah, pada linked list kita blok terlebih dahulu. Nah, di sini itu node-nya itu merupakan elemen dasar dalam linked list. Jadi setiap node menyimpan data berupa nama pakaian, harga, dan pointer next yang digunakan untuk menunjukkan node berikutnya atau data berikutnya. Lalu selanjutnya, nah itu node kali head sama dengan 0. Nah, variabel head digunakan sebagai penunjuk node pertama dalam linked list. Jadi nilai awalnya adalah 0 karena belum terdapat data. Dikarenakan saya belum menginput data apapun pada kode program. Nah, lalu ke bagian selanjutnya. Sini ada node baru sama dengan new node. Nah, pada kode ini digunakan untuk membuat node baru secara dinamis di memori menggunakan keyword new. Nah, jadi pada kode ini digunakan untuk membuat kode data yang baru ketika data yang pertama sudah diinputkan. Lalu ke bagian selanjutnya yaitu ada if sampai akhir di sini. Nah, pada bagian ini dalam kurung head sama dengan 0. Nah, jika linked list masih kosong, maka node baru akan langsung menjadi node pertama atau sebagai head. Nah, jadi pada awalnya saya pada kode program ini saya belum memasukkan data apapun, jadi nilainya masih 0. Nah, jika saya menginputkan satu data, artinya data pertama, maka ini akan menjadi node pertama. Lalu ada bagian while. Di sini perulangan ini digunakan untuk mencari kode node terakhir dalam linked list. Lalu ada temps, bagian temps, lalu ada tanda panah, lalu next sama dengan baru. Nah, sini. Nah, sini itu berguna untuk jika setelah node berakhir ditemukan, node baru dihubungkan ke node tersebut sehingga berada di posisi paling akhir, seperti itu. Lalu ada bagian for. Nah, itu untuk menampilkan linked list. Nah, di sini. Nah, pada bagian ini itu digunakan untuk melakukan traversal atau penelusuran linked list dari node pertama sampai akhir. Jadi ini itu untuk pencarian lah ibaratnya seperti itu. Lalu ke bagian selanjutnya yaitu ada tree. Nah, struktur data berikutnya adalah tree.
Nah, pada bagian ini itu tepatnya binary search tree atau BST. Lanjut ke kodenya terlebih dahulu. Di bagian atas, nah di sini terlihat ada kode ini. Nah, pada kode yang telah saya tandai itu di setiap node pada tree memiliki data serta dua cabang, yaitu anak kiri dan anak kanan. Nah, lalu tree node kali root, nah sama dengan 0. Nah, variabel root digunakan untuk menyimpan node paling atas dalam tree. Pada awalnya program bernilai masih kosong atau 0. Lalu ke bagian selanjutnya. Sini nih. Jadi bawah. Nah, sini ada if. Jika data yang dimasukkan lebih kecil dari root, maka data akan ditempatkan di sebelah kiri. Nah, sebaliknya, else jika data lebih besar, maka akan ditempatkan di sebelah kanan. Jadi, jika data yang kita inputkan itu lebih kecil, maka akan ditaruh di sebelah kiri. Kalau data itu lebih besar, itu maka akan ditaruh di sebelah kanan. Nah, aturan ini yang membuat binary search mampu menyimpan data secara terurut. Nah, lalu ada bagian void in order. Nah, di bagian sini, nah ada bagian ini itu berfungsi fungsi in order tersebut itu digunakan untuk menampilkan isi tree dengan urutan kiri, root, kemudian kanan. Nah, seperti itu. Lalu bagian in order sampai ke bawah. Nah, di sini sampai di bagian 3 ini. Nah, ini digunakan karena untuk menggunakan tree traversal in order, yaitu data akan ditampilkan dalam urutan yang sudah terurut secara alfabet. Nah, jadi dari kiri dulu, data yang lebih kecil dulu ke data yang lebih besar, seperti itu. Lalu ke bagian selanjutnya itu ada bagian grid. Nah, pada bagian ini kita lihat di atas ya. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer. Nah, di sini ada grade 5 kali 5. Nah, jadi angka 1 itu pada kode itu menunjukkan adanya hubungan antar node, sedangkan angka 0 menunjukkan tidak adanya hubungan. Nah, sebagai contoh, pada baris pertama terlihat nilai 1 pada kolom kedua dan ketiga. Nah, kolom kedua dan ketiga, artinya node pertama terhubung dengan node kedua dan ketiga. Nah, jadi di sini nih, ini kan baris pertama, kedua, dan sampai kelima. Nah, di sini kan ada bagian yang baris kedua, kolom pertama itu ada tanda 1, dan di baris ketiga itu ada ini sorry. Di sini baris pertama. Nah, itu ada hubungan. Lalu ke bagian selanjutnya. Nah, di sini itu menggunakan perulangan yang bersarang digunakan untuk menampilkan seluruh isi agensi metrik sehingga hubungan antar node dapat terlihat dengan jelas. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita
jalankan kodenya. Di sini kita masukkan data. Saya di sini akan menginputkan dua data. Data pertama, kita masukkan kan di sini saya dengan judul toko pakaian ya. Di sini saya akan memasukkan nama pakaian misalnya jaket. Nah, lalu kita masukkan harganya misalnya 180.000. Nah, lalu data kedua itu saya beri nama celana. Dengan harganya itu misalnya 70.000. Nah, jadi data awalnya itu kan dari yang terbesar terlebih dahulu, lihat dari angka. Nah, setelah disorting, maka ini akan menyorting dari nilai yang paling kecil terlebih dahulu, dari 70.000 lanjut ke 180.000. Nah, di sini kita cari disuruh oleh sistem untuk mencari nama. Nah, pada bagian ini kita jangan menginputkan nilai 1 atau nilai 2. Nah, tapi menginputkan namanya. Jadi misalnya celana. Nah, pada bagian ini, maka ketika kita menginputkan celana, nah sampai sini ya. Saya menginputkan celana. Nah, celana itu harganya 70.000. Nah, setelah diacak, celana di bagian atas, lalu dilanjut ke bagian jaket yaitu dengan harga 180.000. Nah, di sini juga akan lanjut ke bagian riwayat pembelian. Nah, di sini saya kan ibaratnya memasukkan ke keranjang itu ada dua barang yaitu jaket dan celana. Yang batal dibeli yaitu jaket. Nah, karena di sini saya memasukkannya celana. Karena jaket itu harga saya pilih. Lalu lihat di riwayat pembelian itu saya membeli celana. Lalu di sini ada bagian untuk antrian pembelian. Nah, itu di sini saya melayani Andi dan antrian selanjutnya itu masih ada Budi dan Siti. Nah, lalu data pertama itu nama untuk celana dengan harga 70.000. Nah, lanjut ke linked listnya. Nah, di linked list ini kan dari kecil ke besar terlebih. Lalu ke nilai yang lebih besar. Nah, ini sesuai aturan. Lalu 3 in order, celana lalu jaket. Lalu di sini grab produk. Nah, di sini kan pada baris pertama, pada kolom kedua dan ketiga tuh jadi adanya hubungan di antara kolom baris pertama, kolom kedua dan ketiga seperti itu. Nah, berdasarkan program yang telah saya buat, saya berhasil menerapkan beberapa struktur data yaitu queue, pointer, linked list, binary search, dan grid, binary search tree, dan grid. Nah, queue digunakan untuk mengelola antrian pembelian dengan menggunakan konsep FIFO. Lalu pointer digunakan untuk mengakses data melalui alamat memori. Lalu linked list digunakan untuk menyimpan data secara dinamis. Lalu ada tree digunakan untuk menyimpan data secara terurut dan hierarkis. Nah, sedangkan bagian akhir yaitu grid digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara node. Nah, dengan demikian, program yang telah menerapkan sebagai konsep penting dalam mata kuliah struktur data. Nah, mungkin cukup dari saya. Presentasi yang saya buatkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.